Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Sahabat dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara mengaji bareng kitab Al-Hikam. Semoga pertemuan kita pada kali ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Amin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, kita masuki pada kata hikmah yang ketiga dalam kitab Al-Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afadu alaina barakatihi wa asra'al fid darain amin. Kata hikmah yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhriqu aswara al-aqdar. Sawabiqul himami, adapun cepatnya atau kencangnya atau kuat al-himami, keinginan dan cita-cita, la tahriku, tidaklah akan mengoyak atau tidaklah akan melangkahi aswarul aqdari, kepada pagar-pagar takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam kata hikmah yang ketiga ini mempunyai satu makna, bahwa kuatnya cita-cita dan keinginan dalam hati seseorang, hal itu tidak akan melampaui batasan-batasan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan melampaui apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sawabiqul himam, kata sawabiqul himam ini bermakna quwwatul azim, artinya kuatnya keinginan, kuatnya cita-cita dalam diri seseorang. Maka ketika seseorang ini mempunyai cita-cita yang kuat dalam dirinya, dari sawabiqul himam ini, dari cita-cita yang kuat dalam diri seseorang itu akan melahirkan tiga hal. Yang pertama, akan melahirkan kasab. Kasab ini adalah usaha. Jadi biasanya orang kalau sudah punya cita-cita yang kuat dalam hatinya, maka yang terlahir kemudian untuk mewujudkan cita-cita itu, dia akan berusaha atau akan berkasab untuk mewujudkan cita-cita. Orang kalau ingin kaya, karena keinginan dalam dirinya untuk kaya, maka dia akan berkasab, berusaha, bekerja dengan keras untuk mewujudkan cita-citanya itu menjadi kaya. Orang kalau ingin pintar, ingin pandai, maka keinginan itu akan melahirkan usaha, kasab, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini namanya adalah kasab. Jadi kasab ini, usaha itu terlahir karena adanya keinginan yang kuat dalam diri seseorang. Kemudian dari keinginan yang kuat itu juga akan melahirkan, selain kasab, adalah yang kedua, doa. Doa. Kenapa orang berdoa, memohon kepada Allah? Karena itu didorong adanya keinginan-keinginan dalam dirinya. Maka terlahirlah sikap yang kedua ini, yaitu berdoa, memohon kepada Allah. Yang ketiga, yang akan terlahir dari adanya keinginan yang kuat ini adalah at-tawajjuh. Tawajjuh ini adalah istilahnya tirakatnya. Jadi mewujudkan sesuatu, berusaha untuk mewujudkan sesuatu, meskipun itu kadangkala
di luar akal, di luar kekuatan kita. Nah ini kalau tawajuh ini berasal dari orang yang soleh, ini disebut dengan karomah. Tetapi kalau tawajuh ini berasal dari orang yang tidak soleh, ini disebut dengan istidraj. Contohnya apa? Misalnya seperti cerita bagaimana cerita peracunan dulu yang bisa merubah buah aren menjadi emas. Nah itu ditawajuh ya. Jadi dia tidak ujung-ujung, tapi dia itu hati memohon kepada Allah, ditawajuh. Akhirnya betul-betul terjadi. Hanya karena berasal dari orang yang soleh, itu disebut dengan karomah. Tetapi kalau sesuatu itu terjadi, tawajuh itu terjadi berasal dari orang yang tidak soleh, itu disebut dengan istidraj. Artinya sholat istidraj, dibiarkan. Katakanlah misalnya seperti orang yang ingin menyihir. Jadi karena kekuatan yang kuat, karena keinginan yang kuat untuk memasukkan sihirnya itu, akhirnya dia bertawajuh. Perkirakan bagaimana supaya benda-benda yang akan dimasukkan itu masuk. Nah kalau masuk beneran, ini dia diijabah, di istidraj, dibiarkan. Semakin jauh, ya semakin jauh istidraj. Jadi kembali pada tadi bahwa dengan adanya keinginan kuatul azimah, kuatnya cita-cita dalam diri seseorang ini akan melahirkan 3 hal. Yang pertama melahirkan usaha atau disebut dengan kasab. Yang kedua akan melahirkan doa, permohonan kepada Allah. Dan yang ketiga akan melahirkan tawajuh. Sahabat dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketiga hal ini, kasab, doa, dan tawajuh ini tidak akan berhasil kalau tidak berbarengan dengan takdir Allah. Sehingga dikatakan la yahsulu kullum minha idza arada al-aqda. La yahsulu, tidak akan berhasil, kullun, masing-masing, minha, darinya, itu kasab, doa, dan tawajuh, yang merupakan sesuatu yang terlahir dari kekuatan keinginan dalam diri seorang itu. Hal itu tidak akan berhasil idza arada al-aqdar, apabila hal itu bertentangan dengan takdir. Artinya kasab, usaha, doa, dan tawajuh, sekuat apapun itu dilakukan, sekuat apapun orang berusaha, sebanyak apapun orang berdoa, sekuat apapun orang itu bertawajuh, manakala hal itu bertentangan dengan takdir Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah, maka hal itu tidak akan membawa hasil apa-apa. Artinya ujungnya tetap kembali kepada takdir Allah. Kadang-kadang lihat kita banyak orang bekerja keras, tetapi dia tidak kaya-kaya, tidak berhasil. Banyak orang berdoa sudah sedang, tetapi ternyata tidak terwujud, tidak. Nah ini kenapa? Karena tidak berbarengan dengan takdir Allah. Li'annaha, karena sesungguhnya hal itu, kasab, doa, dan tawajuh itu, min jumlatil asbabi, ialah termasuk dari jumlatil asbab, jumlah sebab. Jadi kasab, doa, dan tawajuh itu hanyalah merupakan sebab-sebab, perantara sebab-sebab. Wal asbabu, dan adapun sebab-sebab itu, la tu'athiru, ialah tidak akan memberikan pengaruh. Jadi pada hakikatnya kasab, doa, dan tawajuh itu hanyalah merupakan sebab-sebab, dan sebab-sebab itu hakikatnya tidaklah memberikan pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang memberikan pengaruh dalam setiap sesuatu yang terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya. Lalu kalau kemudian timbul suatu pertanyaan, nah kalau begitu kita tidak perlu berusaha dong, kita tidak perlu berdoa. Buat apa berusaha? Buat apa berdoa?
ini adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Kenapa? Karena di sini dikatakan as-sababu khadimul aqdar. Sebab-sebab itu seperti kasab, usaha, doa, tawajuh, bukan sebab. Ini disebut dengan khadimul aqdar, adalah pembantu atau pelayan al-aqdar, takdir-takdir. Jadi sesuatu yang membantu terjadinya takdir itu adalah sebab-sebab. Tetapi sebab-sebab itu tidak memberikan pengaruh apapun. Jadi kalau diibaratkan majikan itu adalah takdir Allah. Ini adalah majikan. Kemudian sebab ini hanya pelayan, pembantu. Nah, yang namanya pembantu, pelayan ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Kebijakan tetap ada pada majikan. Hanya kalau pembantu itu dia bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, maka biasanya pembantu itu akan mendapatkan upah. Sebenarnya kalau pembantu itu, pelayan itu tidak bekerja dengan baik, tidak melakukan tugas dengan baik, dia biasanya akan disanksi. Ya sama. Jadi bukan berarti kemudian meskipun manusia ini sudah ditakdirkan oleh Allah, kita tidak boleh berusaha. Harus tetap berusaha, harus tetap berdoa, harus tetap melakukan sebab-sebab. Karena itu yang oleh Allah dinilai. Usaha itulah yang dinilai oleh Allah. Adapun kemudian muara akhirnya tetap bermuara kepada takdir Allah. Jadi kita hanya bisa berusaha, kembalinya tetap kepada takdir Allah. Sehingga dikatakan al-insan bitafkir, wallahu bitaqdir. Manusia ini hanya bisa berpikir dan berusaha. Tetapi pada akhirnya wallahu bitaqdir, Allah lah yang akan menentukan takdir sekarang. Jadi kembali pada tadi, sebab-sebab itu, kasab, doa dan tawajuh itu hakikatnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Yang memberikan pengaruh dalam setiap sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takdirnya. Maka kemudian famani i'taqada, maka barang siapa i'taqada yang meyakini annal asbab, bahwasanya sebab-sebab itu tu'assiru, ialah memberikan pengaruh, fahuwa kafirun, maka orang itu telah menjadi kafir. Jadi kalau kemudian ada orang yang punya keyakinan bahwa misalnya dia menjadi kaya karena semata-mata usahanya, bukan karena Allah, maka orang yang punya keyakinan ini sudah menjadi kafir kalau sudah tidak punya keyakinan bahwa ada Allah di situ. Kenapa? Karena dia hanya berkeyakinan bahwa yang menjadikan kaya itu karena usahanya, bukan karena Allah. Wa man i'taqada annal asbab tu'assir. Wa man, barang siapa yang i'taqada, yang meyakini annal asbab, bahwasanya sebab-sebab itu tu'assiru, ialah memberikan pengaruh, biquwatin, dengan kekuatan, ja'ala, yang menjadikan Allah, siapa Allah, biha, dengan kekuatan itu, fahuwa, biha, dengan asbab itu, fahuwa fasik, maka orang itu disebut dengan orang fasik. Tipe yang kedua, kalau ada orang yang meyakini bahwa sebab-sebab itu, kasab, doa dan tawajuh itu memberikan pengaruh karena adanya kekuatan yang Allah berikan kepada sesuatu itu, maka ini orang yang fasik. Kenapa? Karena dia masih mempunyai suatu keyakinan bahwa sebab-sebab itu memberikan pengaruh, meskipun pengaruh itu adalah merupakan kekuatan yang Allah berikan. Ini masih belum disebut dengan orang yang bertauhid dengan sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, wa man i'taqada, dan barang siapa i'taqada. Misalnya contoh yang kedua, misalnya begini, ada pisau itu melukai. Jadi pisau ini bisa melukai karena diyakini
Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pisau itu untuk melukai. Kemudian yang ketiga, wa man i'taqada, dan barang siapa i'taqada yang meyakini annal asbaba, bahwasanya sebab-sebab itu la tu'assiru, ialah tidak memberikan pengaruh, wal mu'assiru, dan yang memberikan pengaruh itu wallahu, adalah Allah wahdahu sendirinya, lakin akan tetapi mata wujidat, kapanpun wujidat didapati apa sebab itu, wujidatul musabbab, maka akan didapati wujidatul musabbab, maka akan didapati al musabbabu, apa sesuatu yang disebabkan. Maka orang seperti ini adalah fahuwa jahilun, maka itu adalah orang yang bodoh. Jadi tipikal yang ketiga ini, ada orang yang meyakini, kalau ada orang yang meyakini bahwa sebab-sebab itu adalah tidak memberikan pengaruh apa-apa. Yang memberikan pengaruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut mereka, ketika ada sebab pasti ada musabab. Maka orang yang seperti ini dikatakan jahil, orang yang bodoh. Contohnya apa? Misalnya pisau. Pisau ini adalah alat. Menurut mereka, pisau ini hakikatnya memang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ketika pisau ini digunakan untuk menusuk seseorang, maka yang membuat luka itu bukan karena pisaunya. Kalau pisaunya tidak memberikan pengaruh apa-apa, tetapi Allah lah yang memberikan pengaruh di situ. Hanya mereka kemudian punya keyakinan ketika ada sebab, ketika ada pisau ditusukkan itu pasti akan membuat luka. Nah, orang yang memastikan seperti ini masih disebut jahil. Kenapa? Karena tidak semuanya sebab itu pasti memastikan musabab. Tidak semuanya ketika orang ditusuk dengan pisau itu menjadi luka. Ada orang-orang tertentu ternyata ketika ditusuk itu ternyata tidak luka. Ini artinya kan sebab tidak menyebabkan semuanya menjadi terjadinya musabab. Api ini sifatnya membakar. Ketika membakar sesuatu, biasanya api ini akan gosong yang dibakar. Nah, hakikatnya bukan api ini yang membuat gosong, membakar sesuatu itu, tetapi Allah lah yang memberikan pengaruh di situ. Tapi menurut mereka, ketika ada api membakar, maka pasti sesuatu yang dibakar itu akan terbakar dan gosong. Nah, orang yang seperti ini bodoh. Kenapa? Karena api ini sebab, sesuatu yang gosong itu musabab. Mereka memastikan bahwa ketika ada api yang membakar pasti akan gosong. Padahal tidak semuanya. Ada kejadian-kejadian tertentu ternyata meskipun api itu membakar, tetapi sesuatu yang dibakar itu tidak. Contohnya seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api ternyata tidak apa-apa. Nah, ini keyakinan yang ketiga. Ini juga salah. Nah, baru keyakinan yang keempat ini yang benar. Wa man i'taqada, dan barang siapa i'taqada yang mempunyai keyakinan annal asbaba, bahwasanya sebab-sebab itu la tu'assiru, ialah tidak memberikan bekas, tidak memberikan pengaruh, wal mu'assiru, dan yang memberikan pengaruh itu wallah, adalah Allah Subhanahu wa taala wahdahu sendirinya. Jadi sebab-sebab itu tidak memberikan pengaruh, tetapi yang memberikan pengaruh itu hanya semata-mata Allah. Wujudus sababi, adanya sebab itu la yulazimu, tidak mewajibkan, wujudal musabbab, adanya sesuatu yang disebabkan. Jadi ketika ada sebab, tidak harus kemudian menjadikan adanya musabbab. Bahwa maka adapun orang seperti ini, al-muwahhid, adalah orang-orang yang betul-betul bertauhid. Jadi orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah meyakini bahwa segala asbab itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Yang memberikan pengaruh itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Kemudian mereka juga meyakini bahwa ketika ada sebab,
tidak lantas mewajibkan adanya musabbab. Contohnya tadi bahwa ketika api membakar, maka bukan apinya yang membakar, tetapi karena Allah lah kemudian yang membuat membakar. Dan ketika ada api yang membakar, tidak lantas sesuatu itu menjadi terbakar. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian tertentu yang justru ketika dibakar oleh api itu justru tidak terbakar. Ini namanya sebab tidak lantas mewajibkan adanya musabbab. Maka orang seperti inilah yang betul-betul disebut orang bertauhid kepada Allah